Oke, good morning semuanya. Selamat hari Sabtu, teman-teman apa kabar? Ada Pak Risto, ada Kak Jeffrey udah gabung, ada Pak Yo, Bu Nini, Bu Dina, dan teman-teman yang nggak sempat aku sebut ya. Wah, oke, kita tunggu bentar. Kira-kira sudah ada 65 orang hadir di sini. Yes, Pak Yo hadir. Wow. Hi Ali Ganada, how are you from Philippines? Yes, Debbie hadir. Good morning Pak Yo. Kopi dulu, kopi dulu. Yuk guys, kita ngopi. Morning Bu Marini cantik. Cemongat, cemongat. Oke. Ya, teman-teman, pagi ini kita mulai aja. Sudah ada 75 orang ngumpul di IG live perdananya Network 21 Indonesia. Dan memang temanya itu adalah tema yang sangat simple dan sangat rileks. Pagi ini bener-bener cuman bincang-bincang yang rileks. Makanya aku juga sambil ngopi ya. Izin kopi dulu, yuk. Tos, kopi dulu. Yang mana narasumbernya pagi ini itu ada suamiku sendiri yang sekarang lagi LDR sama aku. Saya lagi di Bali dan Robert ada di Jakarta tepatnya. Dan tadi malam Robert hadir di acara seminar MWB The Star. Wow, katanya Pak Yo keren banget. Semuanya langsung meledak semangatnya. Nah, buat teman-teman yang baru, apa sih yang nanti akan dibincang-bincangkan di IG Live Network 21 itu ya, kita akan jelaskan lagi. Terus juga narasumber kedua ada Kak Jeffrey. Aku manggilnya kakak karena memang kita sepantaran mungkin. Jadi Kak Jeffrey ini aku idola banget gitu sama dia. Kalau dilihat di apa ya postingan-postingan dia itu bener-bener hidupnya tuh penuh warna-warni gitu. Yang suka trekking lah, naik gunung, terus kemudian selalu camper, anak camper gitu sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama istrinya. Jadi di mana aja waktu zaman pandemi dia lagi camper. Camper itu tahu kan yang naik mobil camping gitu ya, di mana aja dia bisa ngezoom, dia bisa sambil bersendaguro sama apa keluarganya. Dan juga narasumber yang ketiga itu Pak Hari Bagio. Ini benar-benar Pak Hari Bagio ini idolaku banget karena gini. Beliau itu udah senior ya, umurnya udah 70-an gitu. Itu benar-benar membuka mindset kita bahwa untuk belajar itu kita nggak usah mikirin umur. Nah, Pak Hari Bagio ini contoh gitu ya, umur yang sudah senior, bahkan posisinya dia itu nggak kaleng-kaleng. Dia itu adalah presiden komisaris di perusahaan pharmaceutical global. Jadi perusahaan yang global gitu ya. Dan beliau masih tetap gitu belajar di setiap seminar di Network 21 ini. Oke teman-teman, aku mau info bahwa Network 21 ini adalah komunitas leadership, komunitas para entrepreneur yang sama-sama belajar gitu untuk mempunyai mindset yang benar dalam menghadapi hidup, punya mindset yang benar dalam menjalankan tujuan hidupnya. Nah kita lihat ya, karena temanya Coffee Talks yang ini adalah what is definition of success ya, it's all about leadership. Nah juga semua orang juga mungkin nggak sadar gitu, aku itu ternyata belajar leadership nggak sih ya di sekolah. Sebenarnya enggak gitu, karena di sekolah kita diajarinnya hard skill. So everything what we gonna say, what we gonna share here itu semuanya kontennya tuh dalam tentang soft skills, tentang life skills ya. Jadi benar-benar sukses yang ya menurut saya sifatnya signifikan. Oke, langsung kita undang ya guest speaker kita. Semoga sudah ready. Kode-kode guest star kita, suamiku, are you ready? Oke, aku invite pertama di akun Rasa. Wait. Oke, sudah online. Terus ada Pak Hari. Oh,
Halo Kak Sonya, Hai, suara saya jelas gak yeay. ya? Halo. Halo, halo. Kamu kangen gak sama aku? Ya dong. Halo Ini semua, good lagi morning. habis jalan pagi nih, jadi nggak sempet ke atas. Jadi saya main di taman dekat kolam sini. Lagi di kolam kamu? Iya. Lalu Kasih lihat dong. standnya Oke. juga pakai ini nih protein. It's okay, it's okay. Kak Jeffrey lagi di mana nih Kak Jeffrey? Saya lagi di mobil, kebetulan pagi ini Jaden graduation, jadi saya keluar sebentar. Jadi saya nunggu di mobil, Evi yang nemenin Wah, dia. congrats buat Jaden. Dia jadi SMP ya Thank sekarang you, ya, thank middle you. school ya. Ya, naik SMP. Oke. Pak Hari, Ya, selamat betul. pagi. Halo, Pak Hari baru balik dari Sonya. Amerika ya? Iya, begitulah, Bu. Pak Hari lagi di mana, Pak? Di rumah ini, Bu. Oke. Wow. Wah, lagi di rumah, lagi santai. Lagi nggak berenang gitu, Pak? Ada berniat? Eh, Nia biasanya yang berenang, Bu. Oh, gitu Saya bagian ya. yang lihat. Aduh, jadi ini kita bersama-sama berempat yuk lihat bentar ya, sapa bentar, saat sapa bentar. Nah, itu ada Mantis, good morning. Terus kemudian ada Pak Eri di Surabaya sambil ngopi ya. Yuk yuk ngopi-ngopi. Morning. Ada Bro Widi. Terus kemudian Kak Kris, Kak Rita juga udah hadir. Kania, selamat siang. Oh iya, selamat siang ya. Ini bukan morning ya. Di Bali sudah siang. Di Jakarta masih menjelang siang. Oke, itu Pak Hari tadi juga bilang ya Pak Yul. Top semalam. Ada Pak Yul bilang, thanks. Jeff, senang aja ketemu teman-teman secara fisik. Oke. Ada juga Pak Yul bilang komunitas leadership yang mempunyai mindset yang benar. Metro Lampung hadir. Oke, keren-keren. Siap. Jadi teman-teman, kita sesuai tema kita, yaitu hari ini adalah Coffee Talk ya. Maksudnya Coffee Talk tapi membicarakan spesifik theme, yaitu saya bilangnya definisi sukses gitu ya. Nah, aku mau tanya-tanya nih, kita ngobrol-ngobrol santai langsung ke suamiku dulu. Teman-teman, for your information, Net of 21 ini adalah komunitas leadership global, ada di lebih dari 50 negara ya. Buat yang baru belum tahu tentang kami ini komunitas apa, kami ini komunitas leadership global yang isinya adalah para pengusaha yang menjalankan bisnis MW. Nah, suamiku ini adalah bukti karena mulai dari menjalankan bisnis MW-nya dari Australia, kemudian lanjut ke Indonesia. Kita tanya-tanya ya sama Robert. Pastinya Robert banyak sekali punya pengalaman yang perlu kita gali untuk kita pelajari. Oke, Hani, kamu dengar suaraku? Iya. Oke, nah boleh dong kamu ceritain ya dulunya, flashback dulu prosesnya, dan pada saat itu kamu kan lagi keren-kerennya gitu loh karir kamu waktu itu gitu ya di Australia gitu. Terus kenapa gitu pilih jalan kamu seperti sekarang ini? Why you chose that journey? Oke, thank you. Ya, awalnya sih saya melihat kesempatan yang besar sekali di Indonesia. Karena dengan penduduk yang lebih dari 10 kali lipatnya Australia aja perkembangannya pesat banget, kenapa di Indonesia enggak gitu? Karena produk yang ditawarkan oleh bisnis MW ini adalah produk sehari-hari, daily consumptive products, dan penduduk kita banyak. Nah, awalnya cuma itu aja, karena melihat kesempatan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sambil kerja, ya, semakin kuat perasaan saya untuk sukses di bisnis ini, karena awalnya saya ingin sekali berkembang di karir saya, menjadi, wah pokoknya waktu itu kerja di bank ya, di Citibank, itu semua gaya orang-orang yang seperti treasury head, managing director saya, itu betul-betul saya ikuti, karena saya ingin seperti mereka gitu. Jadi cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara bersalaman, cara berbicara, itu saya ikuti.
Karena saya pingin sekali, role model saya adalah mereka. Saya pingin menjadi top eksekutif di bank tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Halo, teman-teman kedengeran nggak suara Robert? Suaranya kayaknya Yang jelas nggak suara kedengeran. Kak Sonya nih. Hani, Kak Robert nggak Suaranya- kedengeran. sorry ya, agak glitch kayaknya. Halo, Hani, suaranya kayaknya ke-mute deh. Halo. halo? Nah, ini baru Iya. dengar. Ya, oke. Seiring Ya, jalannya jadi waktu, gitu. tiba-tiba keputus. Oh, sorry. Ya, seiring berjalannya waktu, saya melihat bos saya sering tidur di kantornya, nggak pulang gitu ya. Saya nggak mau gitu gaya hidup dia. Saya mau posisinya, tapi saya nggak mau gaya hidupnya. Itulah sebabnya saya memutuskan sambil bekerja, sambil saya menjalankan, menseriuskan ya bisnis ini gitu. Jadi bisnis yang saya jalankan bukannya bisnis meluangkan waktu luang aja, tetapi udah menjadi bisnis part time saya. Jadi saya betul-betul waktu yang tidak produktif saya jalankan usaha ini. Seperti itu. Oke, wow. Wow, keren banget. Ada poin yang aku note nanti dari Robert, nanti aku akan sambung lagi. Keren. Terus akhirnya kamu pilih sambil jalanin karir, tapi at the same time jalankan bisnis MW waktu itu ya? Iya, betul. Jadi ya memang ada pengorbanan lah, beberapa pengorbanan kecil yang saya nggak lakukan. Seperti diajak teman, hangout, saya nggak bisa. Lalu kemudian saya suka berolahraga, saya nggak bisa. Tapi itu pengorbanan sementara aja, karena sekarang ini ya tiap hari nih, hampir tiap hari bisa berolahraga, seperti itu. Gitu ya, wah bersyukur. Thank you, nanti kita sambung ya. Ada poin banget nih dari Robert, tapi aku sebelum nanya konfirmasi dari apa yang Robert share, aku mau tanya ke Kak Jeffrey dulu. Nah, kalau Kak Jeffrey gimana Kak, cerita dari point of view kamu? Waktu Kak Jeffrey dulu kan mulainya mahasiswa nih, masih umur 19 tahun. Maksudnya 19 tahun kan nggak ngerti yang namanya karir, yang namanya kerja, terus tiba-tiba kamu ada di sini nih, dulu tuh kecemplungnya kayak gimana ceritanya? Boleh di-sharing Kak? Oke, thank you Kak Sonya. Jadi teman-teman, saya memulai usaha ini memang waktu masih kuliah ya. Saya bukan mahasiswa yang aktif di senat, organisasi, apa enggak sama sekali. Nggak jelas deh, benar-benar nggak jelas. Nah, saya juga join MW gara-gara ikut-ikutan teman aja sih, diajak join jadi member, ya udah saya ikut gitu. Pokoknya nggak ada tujuan apa-apa. Nah, 9 bulan kemudian, baru pertama kali tuh saya diajak ke seminar edukasinya Network 21. Dulu awalnya saya nggak mau ikut, saya pikir aduh saya nggak bisa lah jualan, saya nggak pakai produknya. Tapi gara-gara acara BBS itu, saya melihat ada hal yang kok beda ya. Nah ditambah lagi 2 bulan kemudian saya ikut leadership seminar. Nah itu tuh momennya tuh Kak Sonya. Di sana saya mulai melihat, loh ini ada satu bisnis yang fokusnya pendekatannya edukatif, informatif. Jadi saya lihat, wah ternyata kita nggak dipaksa jualan barang nih. Oh, saya nggak perlu dipaksa neror-neror orang nih. Ternyata kita diajak fokus, ayo bangun diri kita dulu nih. Cara pikir kita, sikapnya kita, ya people skill-nya kita. Baru saya mulai, oh kalau begini mah saya bisa kalau saya mau gitu. Karena saya bisa baca, saya bisa dengar, saya bisa ikuti seminar-seminarnya. Walaupun saya tahu waktu itu saya memang belum tahu banyak ya. Nah, jadi puji Tuhan saya terbantu sekali gara-gara ikut leadership seminar, saya mendapatkan visi apa yang ingin saya dapatkan dalam hidup saya. Karena di seminar itu Kak Sonya, saya melihat role model. Saya mulai melihat kiri kanan, depan belakang ya. Kok enak ya orang-orangnya positif, orang-orangnya family oriented juga. Mereka ingin punya kebebasan uang dan waktu. Jadi benar-benar satu hal yang dulu saya nggak pernah bayangkan, saya lihat di sana gitu. Orang-orang punya lifestyle yang namanya freedom. Ya, jadi itu benar-benar membuat saya punya gambaran jelas. Sepertinya ini nih yang ingin saya dapatkan dalam hidup saya. Kayak gitu Kak Sonya. Akhirnya sampai sekarang nggak terasa sudah 3
dekade. Bukan 3 dasawarsa, dasawarsa. Iya, Dasawarsa dan tadinya dekade mau sama pakai ya. dasawarsa, jadi nggak berani deh. Wow. Jadi tadi key point-nya Kak Jeffrey bilang hadir ke seminar yang namanya LS gitu ya. Ya, Nah, teman-teman, leadership buat yang seminar. belum pernah hadir ke seminar LS, kalau bisa hadir dulu deh ke online hybrid N21 Connect ini, semacam mininya LS. Dan kebetulan hari ini sudah mulai, dan sebenarnya Anda juga bisa untuk beli tokennya ya. Itu tolong tanya ke tanya ke teman Anda. Oke, tadi itu Yes. poinnya lucu banget. Jadi malah Kak Jeffrey dapat role modelnya itu di sebuah seminar. Ada hubungannya nih sama Robert. Robert tadi bilang bahwa dia mau gaya hidup itu kayak orang-orang bosnya Robert gitu ya. Gaya hidupnya keren banget. Tapi nggak mau lifestyle-nya kayak orang-orang itu gitu loh. Nah, maksudnya apa ini? Nah, kita sekarang coba konfirmasi dari Kak Jeffrey dan juga Robert ya. Dijembatanin ini oleh Pak Hari Bagio. Pak Hari Bagio ini, aku tuh bingung gitu loh. Pak Hari Bagio ini posisinya udah presiden komisaris, ya kan? Terus kemudian juga di global company gitu. I mean kan itu is like anggap aja kita Pak Hari itu udah kayak COO, CEO gitulah pokoknya teman-teman ya nggak sih? Udah levelnya tuh top gitu. Nah, pertanyaan saya Pak Hari. Pak Ari, apa yang dicari gitu Pak Ari di komunitas Network 21 ini, dan juga Pak Hari sangat aktif ya menjalankan bisnis MW dengan support system Network 21 gitu. Aku pengen dapat konfirmasi dari Pak Hari. Monggo Pak Hari. Oke, selamat pagi semuanya rekan-rekan. Jadi yang pertama saya sedikit mungkin kembalikan ke perspektif yang sebenarnya. Kalau kita bicara jabatan, itu jabatan kita itu kan bagaimanapun sementara kalau jabatan di korporasi. Nah, jadi menurut saya kita jangan sampai silo dengan jabatan. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu memang pada dasarnya suka seminar. Nah, lalu seminar Network 21 yang pernah saya ikuti, saya betul-betul bersyukur itu dalam tanda kutip itu dipaksa untuk mengikuti leadership seminar pada waktu itu. Nah, kalau di luaran sana orang-orang bicara leadership, bagaimana cara memimpin. Tapi kalau di leadership seminar Network 21 itu kita bukan hanya bicara bagaimana memimpin. Tapi kalau kita mau memimpin kan kita harus mulai dari bawah dulu. Jadi di sana juga dibicarakan soal followership, kemudian bagaimana teamwork, dan baru leadership seminar. Nah, di luaran sana saya belum pernah mendapatkan itu sama sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya kemudian tertarik yang sebetulnya semula terus terang mengakui dosa bahwa saya tidak tertarik sama sekali bisnisnya semula pada saat dipresentasi. Tapi kemudian setelah masuk ke leadership seminar, yang saya perhatikan pertama itu justru bukan pembicaranya, tapi penyelenggaraannya itu betul-betul profesional sekali. Itu menurut saya adalah seminar terbaik bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Karena kalau dibandingkan dengan penyelenggaraan seminar-seminar di sana dan sebagainya. Jadi berarti di balik itu, bisnis di balik itu pasti juga sangat profesional dan bukan dalam tanda kutip bisnis yang biasa. Nah dari sanalah kemudian akhirnya kita mencoba untuk mempelajari lebih lanjut, lebih membuka diri dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya sarankan pada rekan-rekan di sini, terutama yang belum pernah ikut ke leadership seminar, tadi seperti yang Kak Sonya sampaikan, segera saja besok ikuti seminar yang online. Kemudian setelah itu langsung dilanjutkan dengan yang offline nanti bulan Juli di Denpasar dan Jakarta. Sekilas seperti itu kira-kira Kak Sonya. Wow, gitu ya, keren-keren. Waduh, thank you. Ini by the way banyak banget nih yang respon banget. Kita kembali ke audiens bentar ya. Banyak banget yang belajar dari poin-poin Kak Jeff, Robert, dan Pak Hari.
Ada Syafrida, wow, memang benar mengubah mindset. Ada Ferry, bersyukur bisa hadir di LS, dapat bekal banyak untuk real kehidupan. Ada Yanti, yes LS bisa merubah pola pikir. Dita, jangan silau karena jabatan, jelek. Andika, datang di Coffee Talk N21. Sofian, jangan silau dengan jabatan. Devi, jangan silau sama yang sementara. Dan lain seterusnya. Nah ini Pak Yo lagi. Nah ini benar Pak Ali, jangan silau sama jabatan. Setelah nggak jabat lagi, halu. Oke, aku nggak panjang-panjang ke atas lagi ya teman-teman, tapi aku appreciate banget teman-teman yang interaktif di sini, monggo banget. Ini benar-benar kita dari kita oleh kita untuk kita ya. Jadi pastikan Anda tetap stay di sini. Nanti saya akan interaktif langsung, pengen panggil anak-anak muda on cam ya, siap-siap aja stay di Coffee Talk kita ini. Oke, aku mau nanya dong sama Kak Jeff. Kak Jeff, waktu zaman dulu kan masih mahasiswa, terus kemudian kan hadir ke Ya, LS itu. Emang ada duitnya Kak Jeff? Sorry. ya. Mak jelek Terus nanyanya. terang ya, terus terang nih teman-teman, buat saya pribadi, harga LS itu nggak murah. Bayangkan ya, anak kampus yang ditawarin seminar gratis aja ogah gitu datang di kampus gitu ya. Tiba-tiba ditawarin ini nih ikut LS bagus bla 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 di luar kota. Kalau uangnya sekarang harga tiket seminarnya 800.000, belum hotel dan transport. Jadi saya pikir this is not for me ya, karena saya pikir udahlah saya nggak mau berangkat. Tapi karena saya ikut acara-acara seperti bisnis preview, seperti N21 Connect nih yang besok, saya dengerin semua orang kok promo LS, merubah hidup, merubah pola pikir. Saya jadi lama-lama penasaran gitu Kak Sonya. Jadi ya udah saya nekat, saya memang uang nggak banyak, tapi saya punya tabungan ya. Kan dari ya tahun baruan, dikasih uang dari orang tua, om, tante. Nah saya tabung tuh. Jadi saya pakai uang itu, datang ke LS. Tapi saya belajar gini, karena buat saya uang 800.000 itu bukan uang yang kecil, jadi waktu di LS saya super nyimak Kak Sonya. Saya nggak, kalau bisa saya tahan pipis, saya tahan tuh. Bener-bener saya pengen denger, apa sih ya? Wah bener-bener itu satu keputusan yang saya sangat syukuri ya. Saya hadir ke LS, saya datang dengan ember kosong istilahnya. Jadi saya pas pulang dari LS, saya punya ember saya tuh udah penuh. Saya jadi ada gambaran, ini nih, thank you Tuhan, ini sepertinya yang ingin saya lakukan, yang ingin saya perjuangkan dalam hidup saya, seperti itu. Jadi, sementara itu saya kadang lihat ya, orang-orang ikut LS, berapa sih tiketnya Jeff? 800.000, hah murah banget, beli deh 2, 3, tapi datangnya ya keluar masuk, ngerokok di luar, aduh, jadi makanya ada orang yang pernah ikut LS, nggak dapat apa-apa karena attitude-nya itu nggak hungry for success gitu, nggak hungry to learn. Nah beda ya dengan saya, karena buat saya uang 800.000 itu benar-benar sesuatu banget. Jadi ya saya datang, saya ada di situ, saya nyimak dan saya mau suksesnya kayak gitu Kak Sonya. Wow. Nah, dulu kan Kak Jeff, teman-teman cerita dengar sendiri dong. Kak Jeff berarti mecah celengan tuh ya, buat pergi ke seminarnya. Zaman dulu kan kayak kita bayanginnya celengan ayam gitu nih pecah. Mungkin. Bener nggak Kak Jeff? Betul. Iya, bener ya. Waktu itu Oke. belum ada QRI soalnya. Kak Jeff, aku konfirmasi deh sama Robert. Hani, dulu waktu ketemu Kak Jeffrey, kamu maksanya gimana sih meyakinkan Kak Jeffrey gitu sebagai anak muda ya, bahwa leadership seminar itu adalah visi buat Kak Jeffrey gitu saat itu, dan dia kan bener-bener masih muda yang nggak punya duit gitu loh. Nah, buat kamu nih, apa yang bisa kamu kasih masukan untuk anak muda saat itu? Kamu juga bisa kasih contoh mungkin waktu itu sama Kak Jeffrey gitu. Kenapa? Why we have to go to LS itu? Ya jujur kalau saya juga pernah kuliah, ya saya juga pernah ngantor gitu. Saya nggak pernah sih melihat program leadership diajarkan di kuliah maupun di kantoran gitu. Di kantoran kita lebih memegang peran sebagai manajerial gitu ya. Jadi makanya waktu saya di kantor, saya belajar banget leadership dari Narok 21 sehingga bisa diterapkan. Ternyata
kepemimpinan atau leadership itu lebih sangat dibutuhkan kalau walaupun di perusahaan gitu ya. Jadi tanpa terasa saya malah dipromosi di kantor gitu, dan saya melihat banyak sekali orang dipromosi di kantor karena belajar dari Nero 21. Nah, waktu saya mengajak Jeffrey ya, bukan saya pribadi yang mengajak Jeffrey, tetapi ada upline-nya Jeffrey juga waktu itu, tapi saya ikut turut mengkonfirmasi gitu, kalau seandainya kita mau belajar tentang leadership, kewirausahaan gitu, nggak mungkin deh belajar di kuliah gitu, susah ya, yang secara prakteknya nih ya, secara prakteknya, karena di acara leadership seminar itu ada banyak orang yang berbicara bukan berdasarkan teori, bukan belajar dari buku lalu dia bicara dari buku tersebut, tapi dari pengalaman gitu. Nah itu wow, pengalaman puluhan orang dengan puluhan tahun jam terbang itu mahal sekali gitu. Bayangkan nanti leadership seminar nih, ada misalnya aja ada 15 orang yang berbicara, 20 orang yang berbicara selain guest speaker kita tentunya ya. Itu kalau di total itu ratusan tahun pengalaman dijadikan, dikemas dalam waktu 2 hari, 3 sesi. Mau bayar berapa coba pengalaman mereka gitu ya. Seminar-seminar yang lain itu wow, nanti Pak Hari mungkin bisa sharing kan ribuan dolar gitu ya. Itu sih. Mungkin mumpung nih Robert masih ada signalnya masih bagus ya, boleh. Nah betul. Sorry. Bentar, Tadi Hani, suara kamu kayaknya harus handphone lebih saya udah dekat deh. kepanasan. Suara kamu harus lebih dekat. Iya. Iya, ini handphone saya tadi, untung saya bawa 2 handphone. Tadi kepanasan, jadi temperatur Oh, hot, jadi karena ini kejemur terus nih, kejemur tengah matahari terik. oke. Ya, mungkin di sini terakhir saya mungkin perlu standby nih. Bentar, satu lagi dong, Hani, satu lagi. Sebelum kamu ini ya, izin, karena Robert kayaknya tadi udah WA aku, kayaknya signal naik turun terus. Boleh nggak kamu share ke teman-teman yang muda nih, menurut kamu ya, apa masukan dari kamu untuk para millennials, zillennials gitu ya. Sebenarnya kalau sukses kan bisa kendaraannya apa aja nih, ya nggak sih? Hari gini gitu loh. Nah, dari point of view kamu, Hani, dari point of view-nya Robert ya teman-teman, anak-anak muda untuk sukses itu harus bagaimana, dan definisi sukses buat Robert apa? Oke, sukses itu sebetulnya kita harus tahu dulu nih ya, apa sih sukses? Apakah cuma uang? Ya, karena kalau cuma uang itu dangkal sekali menurut saya. Kita punya uang banyak, tapi nggak ada waktu untuk menikmati, percuma. Kita punya uang banyak, tapi kita di rumah sakit, sakit di tempat tidur di rumah sakit juga percuma. Kita punya uang banyak, tapi tiap jalan kemana-mana merasa nggak tenang, ya, banyak musuh, itu juga percuma. Nah, di Nero 21, di MW dengan sistem Nero 21, kita diajarkan sempurna sekali gitu, sukses secara holistik, secara semuanya, ya. Jadi bukan hanya uang, waktu, kesehatan, kemudian penghargaan, dapat teman yang positif, sangat optimis dan seterusnya. Nah, juga menurut saya kalau sukses sendirian itu juga ya oke lah. Oh. Signalnya Robert. Oh. Hani, yuhu. Bentar teman-teman ya, kita tunggu. Sukses yang bisa membantu orang lain untuk sukses, baru itu namanya sukses. Kedengaran nggak suara saya? Sorry Hani, kamu tadi muter tiba-tiba ya? langsung freeze lagi. Oke. Boleh diulang nggak satu freeze Oke. ke belakang? Ya, jadi sukses itu bukan hanya seimbang, tapi juga signifikan menurut saya. Sukses di mana kita bisa membantu orang lain untuk sukses, itu baru benar-benar yang namanya kesuksesan gitu. Dan itu wow, mahal banget harganya gitu. Nah, di usaha ini kita kalau mau sukses, kita harus bantu orang lain dulu untuk sukses. Seperti itu. Wow, tuh poinnya teman-teman. Di usaha ini kita suksesnya harus bantu orang dulu untuk sukses sehingga Anda nanti sukses juga. Keren. Oke, Hani, kamu mau ini? Sorry, gimana Ya. nih? Oke, sorry ya teman-teman, sorry guys. Ini tadi mau bela-belain di tempat
apa namanya sambil sambil jogging dan seterusnya, tapi ya akhirnya final ya nggak bagus. Oke. So, thank you ya Hani wisdomnya pagi ini. Oke, aku ini dulu ya. Oke. Aku manggil Hani hanya untuk suamiku ya. Aduh, ini soalnya ada kondisi nih teman-teman. Jadi Robert ini katanya memang di Pluit ini lagi saat ini Robert lagi ke Jakarta, lagi visit mama mertua saya ya, mamanya Robert. Dan di situ tuh signalnya susah banget memang. Dan juga di buildingnya nggak ada wifi di spot. Pokoknya susah deh gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita nanti slot satu kamera ini kita lempar ke teman-teman millennials ya. Setuju? Oke, aku sebelum konfirmasi lagi ke Pak Hari dan Kak Jeff nih. Kita menyapa dulu ya audiens. Kita sudah ada sekitar hampir 300 orang loh yang lihat ya. Oke, kita cek ya. Ini ada Deka Dream. LS itu luar bisnis, di luar bisnis. Oh, LS itu di luar bisnis seperti vitamin kehidupan, seperti ngecharge hidup yang compact dalam 2-3 hari dan bisa ngecharge lagi beberapa bulan kemudian. Lengkap secara fisik, secara otak, hati dan jiwa. Keren. Itu dari Deka Dream. Oke, dari Pak Kresno. Sukses dan fun bantu. Oh, sukses dan fun ya, bantu orang sukses. What a great business. Cut Linda, wisdomnya Pak Robert tentang sukses secara menyeluruh, bukan hanya materi tetapi seimbang dan signifikan. Noted. Ada dari Yanti, setuju dengan Pak Robert, cuman hanya uang dangkal sekali. Di LS dan Network 21 diajarkan secara holistik dan suksesnya tidak sendirian. Nah, ini Pak Risto, Esther Kristiawan, saya saksinya dulu Jeffrey Kusnadi hadir pertama di tahun 1993. Warrior 3 dekade. Oke. Nah, kita balik lagi ke on kamera. Oke. Nah, tadi kan disebut ya teman-teman sama Kak Jeff bahwa Kak Jeff itu hadir ke LS. Terus kemudian juga Pak Hari hadir ke LS. Aku nanya sama Kak Jeff, gimana caranya dulu masih anak muda, masih kuliah, belum punya pendapatan gitu loh ya. Kok bisa gitu loh punya hadir ke LS gitu. Langsung gaya Bali saya. Nah, Kak Jeff katanya pecah celengan. Coba aku tanya deh sama Pak Hari. Pak Hari Bagio tadi kan sebut bahwa Pak Hari itu juga suka hadir yang namanya seminar. Nah, apa sih Pak Hari dari kacamata Pak Hari di dunia corporate yang sangat sukses melihat seminar Network 21 ini dibanding seminar-seminar yang dihadiri Pak Hari gitu. Boleh share Pak Hari, monggo. Oke, jadi ini dari kacamata saya memang benar-benar suka seminar. Karena menurut saya, kalau kita misalnya mau edukasi, itu benar-benar salah satunya adalah seminar. Seminar itu perlu sekali untuk edukasi. Nah, kemudian setelah itu soal biaya nih. Soal biaya. Saya tidak perlu menyampaikan biaya-biaya seminar yang di luar Indonesia. Tapi ini yang di Indonesia saja. Baru-baru ini lokal. Ini cuman seminar tentang marketing gitu. Itu kita harus bayar itu 10 juta per orang untuk 2 sesi A4 jam. Terus itu belum masih koma ya. Dan kita harus ajak 35 orang gitu. Ajak 35 orang. Jadi satu paketnya itu 350 juta. Kalau misalnya kita nggak bisa dapat 35 orang, ya misalnya 20 orang, ya 350 dibagi 20 gitu. Pokoknya paketnya yang ditawarkan itu 350, terserah kita mau diisi berapa orang gitu. Itu lokal loh. Dan mungkin kalau saya sampaikan perusahaannya mana dan sebagainya itu, teman-teman di sini nggak pernah dengar itu perusahaan apa gitu, misalnya seperti itu, perusahaan pelatihan yang seperti apa itu nggak pernah dengar gitu. Jadi dengan demikian 800.000 dibandingkan dengan sekian belas juta itu luar biasa sekali, benar-benar. Satu itu. Kemudian yang kedua,
kita itu kan bisa mendapatkan ilmu kalau kita berbicara bahwa seminar itu adalah salah satu cara untuk menimba ilmu. Itu kan kalau pikiran kita terbuka, kita rileks, dan kita benar-benar dalam suasana yang bisa. Nah, kalau seminarnya itu seminar yang misalnya tegang, kemudian serius, dan seterusnya seperti itu, ya pasti dapatnya kita cuma sedikit. Dapat sih dapat, tapi cuma sedikit. Nah, sementara LS dari Network 21 itu kita masuk itu seperti sudah langsung apa namanya friendly, suasananya positif dan lain-lain. Jadi dengan demikian kita sudah betul-betul siap secara mental itu. Lalu satu lagi begini, kalau kita berbicara mengenai cara menimba ilmu, sebenarnya ilmu bisa didapat di mana aja sih. Tapi analoginya kira-kira seperti ini. Ini loh cara untuk sukses, kemudian kita dikasih 3 buku tebal misalnya. Kalau saya suruh baca itu semuanya sampai tamat, saya pasti males. Nah, sementara kalau LS itu analoginya begini. Orang berbicara nih, kemudian kita dapat 1-2 kalimat misalnya. Oke, lakukan 3 hal yang betul-betul akan membantu kita untuk menjadi lebih baik setiap hari. Udah, seperti itu. Jadi kan itu benar-benar langsung masuk, terus kita lakukan. Jadi bukan hanya ilmunya, tapi benar-benar implementatif. Jadi langsung bisa dipraktekkan. Yes. Itu yang saya betul-betul belum menemukan. Sejujurnya ya, dari lubuk hati yang paling dalam itu saya belum menemukan di seminar manapun. Gitu. Begitu sih kira-kira sebagian. Saya pengen ngomong 1000 kata lagi, tapi Monggo Pak Hari. Monggo Pak Hari, kita semua pengen belajar dari Pak Hari. Monggo. Benar Pak? Begitu sih kira-kira. Jadi artinya siapapun kita, bahkan ini buat rekan-rekan yang katakanlah, oh saya kan nggak mau menjalankan bisnis MB seperti itu. Saya cuma pengen mau apa namanya, lihat-lihat sekedar. Silakan benar-benar hadir gitu. Karena apapun Anda, kalau Anda benar-benar masuk kemudian membuka diri, membuka mata hati gitu, minimal Anda akan menjadi Anda yang lebih baik lagi keluar dari seminar itu. Jadi kita seperti masuk apa namanya satu proses gitu, yang begitu kita masuk siapapun kita keluar itu kita menjadi kita yang lebih baik, bukan menjadi orang lain, tapi menjadi kita yang lebih baik. Gitu sih. Jadi siapapun Anda di sini yang ingin sukses, dimanapun Anda mau seperti apapun apa namanya definisi sukses menurut Anda, itu benar-benar silakan hadir. Saya tidak mempromosikan leadership seminar Kak Sonya, tapi ini benar-benar dari lubuk hati yang terdalam. Dan kalau saya sendiri, saya lebih banyak kalau bicara soal leadership seminar dan sebagainya itu bukan maksudnya saya menawarkan leadership seminar, tapi saya mempersilahkan orang untuk mengambil peluang menjadi dirinya yang lebih baik di leadership seminar ini. Jadi bukan menawarkan, tapi betul-betul silakan ambil peluang. Ini bagus sekali. Begitu sih kira-kira Kak Sonya. Wow, poin bagus banget ya teman-teman. Tidak menawarkan. Dan semuanya itu saya belajar. Dan semuanya itu saya belajar dari Pak Jeffrey dan Pak Robert sih. Keren. Benar-benar ya Pak Hari. Pak Hari tadi bilang tuh tidak menawarkan ya teman-teman, tapi ambil peluang. Nah, poin taken tuh Pak Hari. Wah, kita di sini pagi-pagi ini refresh banget nih, udah di charge. coba aku mau tanya Pak Jeffrey. Kak Jeffrey, kan dari proses waktu Kak Jeffrey masih muda dulu ya kan, terus kecemplung dan ujung-ujungnya memang semua yang dibicarakan akhirnya awal mulanya yaitu pondasinya adalah mindset. Nah, mindset itu Kak Jeffrey dibentuknya karena hadir ke seminar. Oke, point taken. Nah, kemudian yang aku penasaran, setelah berjalannya 3 dekade itu, what you get gitu loh. Maksudnya, why you still going on with this business gitu. Dan apa yang membuat Kak Jeffrey terus berjalan gitu di proses ini? Oke, thank you ya Kak Sonya. Jadi
yang saya sangat suka ya dari usaha ini, karena bisnis ini membantu kita untuk terus bertumbuh secara kapasitas. Kita nggak bicara hanya materi ya. Kalau materi, impian ya orang bisa terus ya, ingin punya itu, ingin punya ini. Tapi saya belajar dari pengalaman selalu ikut leadership seminar untuk kita terus grow ya secara individu. Karena kita nggak hanya bicara sukses secara materi saja, tapi kita bicara sukses dalam kehidupan, benar-benar sukses yang seimbang, ya. Karena saya lihat banyak orang yang kadang secara finansial dia benar-benar luar biasa, tapi dalam hal yang lain, keluarganya atau kesehatannya kok nggak sebagus uang yang dia miliki. Nah, gara-gara selalu ikut leadership seminar, saya mulai mendapatkan paradigma yang berbeda ya mengenai apa sih sukses yang ingin saya dapatkan gitu. Ya uang secara ya finansial ingin tentunya ya, ingin bebas uang. Tapi saya juga ingin punya waktu yang banyak untuk orang-orang yang saya kasihi ya, istri, anak-anak, papa mama mertua juga. Jadi saya ingin punya quality time. Di samping itu saya juga melihat, oh sukses itu juga bicara mengenai kesehatan ya, secara spiritual, secara mental, fisik. Jadi itu yang saya suka, makanya saya nggak pernah berhenti dari bisnis Amway karena saya happy gitu ya. Karena membangun bisnis Amway tidak membuat saya fokus dengan hanya diri saya sendiri, tapi juga membantu saya melihat downline, grup, ya bahkan keluarga Network 21, di mana saya juga ingin bisa membantu juga ya. Walaupun mereka bukan downline saya, tapi bagaimana ya saya juga bisa punya andil dalam hidup orang-orang yang banyak. Karena mereka juga berhak kok buat maju. Kita ada di bisnis yang sama, di support system yang sama, mentornya juga sama ya, Kak Robert dan Kak Sonya. Tinggal kita perlu sebagai satu keluarga bergandengan tangan, ayo kita berjuang nih sama-sama. You are not alone, seperti itu. Jadi itu yang saya suka ya. Dan buat saya pribadi dari mengikuti LS itu, saya bisa sukses karena 3M nih kasarnya. Boleh saya share ya? Ya, supaya 3M. nanti minimal inget lah. Ya. M yang pertama adalah mental yang kuat. Itu saya dapatkan. Memang nggak waktu sekali LS ya, dengan terus ikut LS, mental saya jadi makin lama jadi makin kuat. Karena buat hidup ini teman-teman, kita bukan hanya bicara MW ya, kita harus punya mental yang berani buat berjuang untuk impian kita, berani untuk tidak menyerah, berani buat mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Kan banyak ya masalah itu, tapi kita berani gak menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Lalu berani menjadi seorang suami, itu juga nggak mudah loh, menjadi seorang suami, berani menjadi seorang ayah buat tiga anak kami ya. Jadi perlu mental yang kuat. Itu saya dapatkan dari LS ke LS, saya terus bertumbuh. Nah, M yang kedua adalah mentor. Jadi kalau ada yang berpikir, oh si Jeffrey ini hebat, tidak sama sekali. Tapi saya punya mentor yang hebat dan punya keluarga Network 21 yang isinya orang-orang yang superhero gitu ya, Pak Yohanes Simatupang, Pak Paul Agus, Pak SR Kristia. Wah, saya dikelilingi orang-orang yang wah superhero gitu. Jadi saya cuma ikut aja. Jadi buat saya mentor selain Kak Robert dan Kak Sonya, saya punya mentor contoh-contohan orang-orang yang top banget dan saya tinggal ikuti. Saya terinspirasi dengan hidupnya orang-orang ini kayak gitu. Nah, M yang ketiga, nah ini agak maksa ya. Yang tadi kan mental, ketiga mentor, yang ketiga mendapatkan kendaraan yang tepat, yaitu bisnis MW dengan support system Network 21. Karena kalau mentalnya bagus, mentornya bagus, tapi kalau kendaraannya salah, Anda nggak ketemu tentang sukses yang kami ingin dapatkan itu, teman-teman. Yaitu bebas secara ya keuangan, waktu, punya banyak teman, dan enaknya di bis MW, kita bisa menjadi orang yang apa adanya. Kita nggak harus ganti mobil hanya buat impresi orang, kita nggak harus melakukan ini itu buat impresi, enggak. Anda punya hidup Anda, nikmati hidup Anda, dan grateful dengan apa yang Anda dapatkan. Kalau kita bisa grateful dengan sukses yang luar biasa, ya kita juga bisa grateful dengan apapun yang Tuhan izinkan ya. Jadi kalau sekarang Anda punya kendala ini dan itu, terus bersyukur deh. Selama Anda ada di bisnis MW dengan Network 21, itu aja sudah perlu disyukuri. Karena nggak banyak orang bisa bertahan. Ya paling gampang menyerah dari bisnis MW, itu paling gampang, dan orang melakukan itu dengan mudah sekali.
Itu aja Kak Sonia, semoga nggak terlalu Aduh, aku menyimpang. merinding Kak Jeff. Tadi pengen nangis loh waktu Kak Jeff bilang bisnis Amway tidak fokus pada diri sendiri gitu ya. Itu langsung nyes di hati, beneran loh. Dan 3M itu mental kuat, mentor, dan mendapatkan mendapatkan Maksa kendaraan ya, sorry. yang tepat. By the way, aku minta ditambahin lagi dong. Jelaskan gitu loh apa yang didapatkan setelah mendapatkan kendaraan yang tepat ini, Kak Jeff. Oke, ya. Ya kalau secara yang awal-awal deh ya, waktu saya pulang ikut LS nih teman-teman, 6 bulan sepulang dari LS pertama saya menjadi silver producer. Itu udah satu hal yang buat saya pribadi, wow banget nih, anak kampus semester berapa? Semester 5 waktu itu ya, dapat penghasilan SP, yang kalau SP sekarang kan antara 20 juta gitu ya, 25 juta. Itu buat saya wow banget sih Kak Sonya. Lalu LS kedua saya, waktu itu memang saya baru jadi new SP, lalu Kak Robert nawarin LS kedua di Australia. Wow. Itu perjalanan pertama saya ke luar negeri, pertama kali naik pesawat terbang, pertama kali buat paspor, semua serba pertama kali deh. Waktu saya ke Australia pun, saya bukan dapat banyak gimana dari LS karena saya nggak terlalu ngerti bahasanya. Tapi saya mikir gila ya, orang kayak saya aja yang sangat tidak percaya diri bisa ada di negara Australia. Saya kagum gitu ya dengan ya Tuhan baik, bisnis ini luar biasa. Jadi Anda nggak perlu percaya banget, Anda lakukan aja. Nanti jadi pasti terjadi satu demi satu, asal Anda bayar harganya ya. Lalu ya nggak lama dari situ saya bisa beli mobil. Wah, pertama kali saya beli mobil sebagai anak kampus. Ya kalau di kampus saya di Trisakti, anak kampus bawa mobil mah biasa sebenarnya. Tapi yang bisa bawa mobil hasil dari keringat sendiri, hasil berjuang sampai tengah malam, ya nyebar-nyebar. Zaman itu masih kaset ya, nyebar kaset, ngambil kaset. Aduh, itu nggak banyak kali ya. Dan saya ada di mobil saya sendiri yang hasil kerja keras saya. Dan terus dari situ ya, menghadapi kendala demi kendala, jatuh bangun, kami bertumbuh, akhirnya kita bisa punya lebih dari itu ya Kak Sonya. Ya kita bisa membangun keluarga, punya rumah, jalan-jalan ke luar negeri, sama anak-anak juga. Jadi kami bersyukur sih dengan apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik saat sukanya dan saat dukanya ya. Kita nggak bicara selalu enak nih teman-teman, saya nggak ceritain aja. Ya saat lagi terjadi masalah, kita terus bersyukur, kita terus membangun kapasitas diri kami. Intinya kami nggak mau menyerah, kami terus berjuang, makanya kami perlu LS, kami butuh pahlawan-pahlawan kehidupan. Karena waktu kami sedang down pun, kami ke LS, kami diingatkan lagi, oke, badai pasti berlalu, oke, saatnya bangkit kembali. Pandemi pasti berlalu, dan betul sekarang sudah epidemi lagi, kita bisa onsite, kita bisa ketemu lagi, kita bisa merasakan aura yang luar biasa. Jadi badai pasti berlalu. Buat teman-teman yang sekarang merasa masih banyak masalah, tantangan, it's okay, tetap bertahan, itu akan berlalu. Oke, Indonesia akan bangkit, di mana Amway Network 21 akan super besar, dan Anda akan lihat nanti. Jangan sampai ketinggalan kereta ya. Wow, thank you Kak Jeff. Ini ada 321 audience masih stay di sini. Tetap stay karena bentar lagi aku mau interaktif. Mau silahkan join ya, join kamera. Nanti aku pilih random request to join. Nanti kita pilih ya, random ya. Sorry kalau yang nggak dipilih, tapi yang dipilih nanti ya emang ininya rezekinya. By the way, tadi ingat ya teman-teman yang di-sharing Pak Hari, sebuah seminar itu investasinya harus bayar 350 juta dibandingkan seminar leadership yang harganya 800.000. Wow, itu gila itu Pak Ari. Aku nggak habis pikir Pak Ari. Pak Ari mungkin bisa share dari kacamata Pak Ari ya, yang saat ini masih aktif juga menjalankan karir di dunia corporate, at the same time juga menjalankan aktif bangun bisnis Amway dengan support system Network 21. Apa yang membuat perbedaan di kacamata sukses Pak Hari sebagai orang corporate dan kacamata sukses Pak Hari menjalankan bisnis ini gitu. Dan mungkin dengan kita Pak Hari yang lebih senior, udah umur 70-an nih. Ya, udah hampir berapa ya Pak Ari ya? Tepatnya 7 berapa sih Pak Ari? 72 Bu. Berapa? 72.
Wow, 72 72. lebih beberapa Wow. hari. 72 tahun tapi masih aktif, lakukan gaspol challenge, terus detox sehat, terus semua olahraga dan hidup sehat plus di LS gitu ya. Boleh Pak Hari, kita mau belajar dari Pak Hari gitu yang lebih muda ya. Apa sih perbedaan sukses di kacamata Pak Hari? Monggo Pak. Oke, kalau kita bicara korporasi rata-rata, kalau kita bicara oh dia sukses di karirnya gitu, artinya dia benar-benar bisa membawa korporasi tersebut ke profit yang lebih tinggi, ke penjualan yang lebih tinggi, ke brand yang lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk orang lain. Sementara kalau sukses di sini itu kita benar-benar sukses menurut diri kita masing-masing. Jadi apa sih sukses menurut diri kita masing-masing? Apapun itu. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Robert, Pak Jeffrey gitu, sukses tidak selalu identik dengan berapa banyak uang yang kita dapatkan. Tapi mungkin kepuasan kita sesuai dengan visi hidup kita. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, satu hal yang selalu berkesan pada saya setiap kali mengikuti leadership seminar, saya mengikuti leadership seminar itu sudah mulai sebelum tahun 2000. Jadi sudah lebih dari 23 tahun. Itu selalu tadi melanjutkan apa yang disampaikan Pak Jeffrey, kalau kita mau sukses, apapun arti sukses itu bagi kita, salah satu hal kan mental kita benar-benar harus kuat, kita harus konsisten dan sebagainya. Itu yang kita dapatkan dari LS juga. Setiap kali, setiap LS selalu kita mendapatkan itu. Kalau orang Jepang itu bilang, Nana Korobu Yaoki. Artinya, kalaupun kita jatuh 7 kali, bangkitlah 8 kali. Gitu. Nah, satu kalimat itu saja, kalau kita keluar dari LS, itu sudah akan sangat berpengaruh besar sekali pada kehidupan kita sih. Sekilas kira-kira seperti itu, misalnya. Oke, silakan. Wow, thank you banget nih, dapat insight, dapat masukan ya dari Pak Hari Bagio. Teman-teman, kita perlu mendengarkan Pak Hari Bagio karena dia cukup sukses di dunia karirnya ya. Dan di waktu yang bersamaan kita harus belajar gitu karena Pak Hari Bagio tetap mau aktif di bisnis dengan bisnis MW dengan support system Network 21. Artinya memang this is real yang disebut dengan sukses signifikan. Jadi kita semua di sini mau aim-nya kemana? Sukses signifikan seperti tadi Kak Jeff juga share ya. Thank you banget Kak Jeff. Oke, aku sekarang tadi karena ada satu slot di kamera kita, aku random aja ini Nova ya. Nama aslinya tadi Ya. ini downline-nya Kak Jeff ini. Iya betul. Ya. Suara kedengaran. Iya betul, betul. Ini aku tadi random milih soalnya namanya agak-agak unik gitu loh. Siapa tadi namanya gitu, Quit. Ternyata tadi Kak Jeffrey sapa. By the way, teman-teman yang lain silakan ya, monggo request tujuan. Nanti kita masih ada waktu 5 menit ya, teman-teman. Oke, Nova ya namanya ya, aslinya. Iya. Nova, Iya agak beda ya. boleh share dong dari kacamata kamu ya sebagai anak muda itu apa yang membuat kamu ingin hadir ke LS? Oke. Ini suaranya kedengaran nggak ya? Aman. Cukup Jelas, Nova. oke. Silakan Jelas. yang lain juga request to join, nanti monggo aku akan by the way sorry mungkin nggak cukup tempat, jadi mungkin Kak, thank you untuk Kak Jeffrey dan Pak Hari Bagio ya. Kita tepuk tangan buat Kak Jeffrey dan Pak Hari Bagio. Yeay. Thank you. Saya Oke, thank you Iya. so much for today sharing. Oke, silakan teman-teman untuk masuk ke slot 2 kamera. Kalau ini udah ada Kak Jeffrey udah izin dan nanti masih ada satu saya akan pilih. Sekarang Kak Nova, monggo silakan share dong Nova, apa yang membuat kamu ingin hadir ke LS? Sebenarnya awalnya aku ceritanya sama kayak Pak Hari ya. Jadi sebenarnya pasangan kita yang mau ikut. Cuman di cerita aku kemarin itu sebenarnya suami aku udah beli tiket early bird waktu itu dia LS. Dia semangat banget kalau ikut LS kan. Cuman karena dia lagi dinas ke Jepang waktu itu kan tiket jadi kosong tuh. Nah akhirnya aku pakai tiketnya buat ke LS. Kalian juga aku penasaran ini kenapa sih pada semangat banget ikut ke LS gitu kan.
Mas Abi tuh semangat banget sama LS. Sementara kan aku sebagai orang awam kayak penasaran, ngapain sih semangat banget gitu. Terus Ya. setelah nyoba datang, kaget banget, ternyata orangnya ramai banget. Oh, Terus ramai banget dan tuh ada 2 lantai kan. Jadi lantai 1 sama 2-nya penuh semua kayak, wow ini orangnya banyak banget ternyata. Terus seminarnya itu nggak seperti seminar-seminar bisnis yang aku bayangin. Ternyata orangnya asik-asik banget. Pembicaranya juga sih. Nggak ngomongnya nggak neko-neko, terus penuh semangat banget, terus sangat komedian. Orangnya ramah-ramah ya, suka pada ngelawak semua. Jadi kita bisa dengan gampang mencerna apa yang ingin mereka sampaikan, informasi-informasinya. Terus dari situ yang aku dapat pertama sih kayak, oh ternyata bisnis ini beneran jalan gitu. Ternyata emang membuat orang pribadinya jadi lebih baik. Terus pengaruhnya ke kita yang mau memulai bisnis itu sangat membantu banget. Terus kayak, oh kayaknya bisa jalan sih bisnisnya gitu. Jadi wow. semenjak itu saya full time di ngerjain MW. Wow, full time. Iya. Keren. Jadi suami kerja, saya full time. Oh, that's good, that's good. Wah, congratulations. Jadi akhirnya Nova dari leadership seminar sehingga mempunyai visi ya. Tapi by Iya, the way benar. gini, kalau kamu nggak datang ke leadership seminar, pikiran kamu, perspektif kamu tentang bisnis MW gimana? Wah, pasti akan sama seperti kebanyakan orang sih. Jujur. MW kan, jujur MW kan termasuk dalam multi level marketing. Ya. Kita semua tuh punya skeptis lah terhadap bisnis ini gitu kan. Cuman karena datang ke LS, ternyata emang tidak sesuai persepsi di awal. Ternyata bisnisnya tuh nggak semenakutkan itu gitu. Ternyata seru banget di dalam. Layak untuk dicoba. Jadi dilihat ya, Iya, diperlihatkan yang 3M tadi sama Kak Jeff dan yang 3M terakhir itu mendapatkan jadi MW kendaraannya yang benar gitu ya. Iya ya benar. Setuju sih MW itu sebagai kendaraan kita untuk menemukan mencapai mimpi kita sih. Thank Iya. you Nova. Thank you ya. Thank you. Teman-teman kalau nggak tahu caranya request to join di bawah ini ada kamera terus ada gambar plus. Nah, itu pencet. Jadi nanti aku bisa pilih dari Anda, oke? Oke, silakan. Ini ada satu lagi, Kakak Syarafi. Boleh monggo namanya di-spill namanya dari mana juga? Nama saya Syafrida, saya dari Kota Medan. Oke. Monggo Kak Syafrida dari Kota Medan, apa yang membuat Kak Syafrida itu mau hadir ke LS? Udah pernahkah ke LS atau baru akan? Monggo di-sharing. Udah pernah diajak ikut LS offline dan hadir. Putus-putus ya suaranya Syafrida. Pertama kali tuh suaranya luar biasa, sangat wow gitu, beda dengan seminar-seminar yang saya ikutin. Tuh biasanya ngantuk, ini dari awal sampai akhir on terus, semangat terus gitu, pengen belajar dan pengen ikutin lagi dan lagi. Wow. Kenapa yang membuat Syarafida pengen ikut lagi dan lagi itu? Boleh dideskripsikan? Kalau saya sih semangat untuk berjuang di bisnis ini untuk tetap terus ada. Dan orang-orang yang memberi motivasi itu benar-benar nyata ada di bisnis ini gitu. Oke, kita kurang 1 menit kita sorry banget. We need to cut this IG live, we need to close it. Jangan lupa hadir ke IG live next week. Nah, next week bukan jam 10 pagi ya teman-teman, tapi jam 7 malam. Waktu Indonesia Barat. Oke, jadi kalau Witanya jam 8 malam. Oke, di note ya, kita ketemu lagi di Coffee Talk. Thank you semua yang hadir dan berpartisipasi. Thank you. See you. Jangan lupa Thank you, Kak N21 Sonja. Connect. Kita lihat online-nya, mininya leadership seminar yaitu di N21 Connect. Oke, bye-bye. Bye-bye. Thank you ya partisipasinya semuanya.